Kita akan memulai pelajaran yaitu membedakan antara raster yang sudah georeference dan yang belum georeference. Tapi apakah itu raster? Raster adalah image atau gambar. Image atau gambar dalam format JPEG, TIFF, PNG, GIF, dan lain-lain. Nah, salah satu dari sumber data GIS adalah raster di samping vektor. Oke, jadi raster ini terdiri dari pixel. Pixel itu kotak-kotak kecil. Makin tinggi resolusinya, maka kotak-kotaknya itu makin rapat. Contohnya seperti TV zaman dulu ya, TV tabung, yang jika kita lihat, kita mendekat dengan layarnya, maka akan nampak jajaran pixel-pixel atau kotak-kotak kecil yang menyusun gambar-gambar yang akan muncul di televisi. Baik, ini kita sudah membuka aplikasi ArcGIS Pro kita. Oke, kita akan analisis dulu melalui Windows Explorer atau File Explorer di sini. Jadi kita memakai data ini ya, walaupun ini ada tulisan QGIS tutorial, tapi ini masih suitable, masih cocok untuk dijadikan sampel dalam materi analisis perbedaan raster yang sudah georeference atau belum. Di sini foldernya ungeoref, ungeoref berarti belum di georef, sedangkan ini georef yang sudah di georef. Apa hubungan antara dua folder ini? Hubungannya adalah folder file georef, contohnya ini Aceh North Sumatra DD Grid Modified. DD itu panjangan dari decimal degree, itu berasal dari sini, dari JPEG, dari ungeoref, kemudian kita georef, maka ditambah, kemudian filenya ditambah menjadi underscore modified dan dikonversi atau diubah menjadi TIFF atau GeoTIFF. Baik, coba kita buka satu dulu. Kita buka seperti biasa, open with. Ya, open saja seperti ini. Oke, ini di grid JPEG yang ungeoref ya. Dan saya akan membuka yang satu lagi yang georef. Oh, jangan diklik yang ini ya teman-teman, jika ada teman-teman mendapatkan file ini TIFF.ovr dan TIFF.aux, ini hanya pelengkap saja. Bahkan dua ini bisa di delete, dia tidak akan berpengaruh pada TIFF ini. Jadi koordinat yang sudah di georeference akan embed atau akan tertanam secara sempurna di dalam TIFF tanpa tergantung dari dua file ini, aux dan ovr. Jadi kita akan membuka yang TIFF saja, kita double klik. Oke, ini dia produknya. Mari kita lihat. Oke, bisa dilihat lah, ini identik, ini JPEG dan ini TIFF, ini sangat identik. Seperti kiri atas ini 94.300 4 titik atau 600, di sini juga 94.300 4,600, dan di bawah juga sama.
201,2 dan 0.0, 0.0. Kita bisa lihat juga warnanya ini identik, warnanya sama. Oke, bisa kita tutup. Dan perbedaan kedua, kita bisa melihat size-nya di sini. Ini size-nya yang belum georeference itu hanya 385 kilobyte, sedangkan yang sudah georeference 25.550 kilobyte alias 25 megabyte. Jika kita coba hitung ya, berapa kali lipat? 25.556 bagi 385, 66 kali lipat. Kalau 100%, maka 6.637%. Sangat besar sekali. Maka file-file foto satelit atau foto drone itu memang besar-besar, hampir bukan hanya mega lagi, tapi sudah bergiga-giga. Baik, kita kembali ke ArcGIS Pro kita. Di sini kita akan membuat map baru. Kita klik New Map, Map 2. Kita bisa rename saja menjadi Map Raster. Oke, langsung berubah. Dan kemudian kita akan memanggil folder ini. Oke, kan di sini belum ada foldernya, jadi kita harus memanggilnya dengan klik kanan di folder dan add folder connection, dan itu berada di sini. Oke. QGIS tutorial, walaupun ini QGIS tutorial, tapi bahannya bisa kita pergunakan. Dan kita oke saja. Akan muncul di sini georeference raster. Oke. Sama ya. Dan kita akan melihat penampakannya dengan klik view, dan ini adalah katalog pane, katalog panel. Jadi kalau kita klik di sini, kita bisa memunculkan lagi di view katalog pane. Muncul. Sekarang kita akan klik katalog view. Oke, di sini muncul sini raster dan sini katalog view. Kita akan melihat data raster dengan katalog view. Katalog view ini seperti Arch Catalog di ArcGIS Desktop. Kita lihat georef-nya dulu. Ini dan geography. Oke, sedangkan tabelnya tidak ada karena dia bukan vektor tapi raster. Demikian dengan DMS. DMS ini degree, minute, second. Ya, bisa dilihat dari sini ya. Dari koordinatnya ini degree, minute, dan second, sedangkan ini decimal degree. Ya, ini hanya degree-nya saja, tapi ini berbentuk decimal. Sedangkan now, ya, dia tidak ada informasi dan dia memakai bantuan dari decimal degree dan DMS untuk menentukan koordinatnya. Oke. Demikian juga dengan ini georeference, dengan ungeoreference demikian. What I have done. Oke, ini sama. Ini juga sama. Karena dia identik. Jadi dari ungeoreference ini kita georeference menjadi TIFF. Dengan ini adalah JPEG. Baik. Jadi bagi
apalagi perbedaannya. Oke, kita kembali ke GeoRef dan kita ambil saja sampelnya ini di decimal degree dan kita klik kanan properties. Baik, di sini kita bisa lihat banyak hal, banyak informasi propertinya, sel. Ini bisa kita abaikan saja. Yang paling penting adalah dua, yaitu extend. Oke, pertama ini top. Oke, topnya itu di sini. Top left di sini. Kemudian bottom right di sini. 102, lihat ini 102, sini 102. Sedangkan ini left-nya 92. Oke, 92. Oke, tidak masalah. Tapi ini masih juga meragukan karena ini hanya angka dan ini yang paling fatal untuk melihat apakah dia georeference atau tidak. Ini spatial reference. Di spatial reference-nya sudah ada propertinya, geographic coordinate system, GCS, WGS 1984, WKID-nya 4326 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Saya akan screenshot dulu ini ya. Kita akan buat perbandingan. Karena tidak bisa dibuka secara berurutan atau bersisian, harus dibuka satu persatu. Jadi ini yang modified. Oke. Kemudian kita kembali ke ungeoreference dan DD, klik kanan dan properties. Ini rasternya bisa kita tree-nya bisa kita collapse saja. Dan di sini extend. Oops, begitu. Baik, tidak apa-apa. Kita side by side saja ya. Properties. Oke, this is nice. Langsung saja kita ke extend. Dan extendnya 0,5 minus 2479 minus 0,5 dan right-nya 3500. Ini jelas-jelas bukan di bumi. Kalau ini masih di bumi, 6 minus cos minus 0,8 itu berarti sedikit di bawah garis khatulistiwa. 92 itu masih di bumi, di Indonesia atau di bumi. Ini 102 itu masih di Indonesia. Semuanya masih di Indonesia ini. Tapi ini sudah minus 2000, 3500 dan kembali yang paling fatal ini. Spatial reference-nya unknown. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi kita cancel saja dan kita kembali maximize. Nah, bagaimana penampakannya? Kita kembali ke tab map raster ini dan kita load yang modified decimal degree saja. Kita drag kemari dan kita release. Oke. Oke, tidak apa-apa. Jadi di sini tolong dilihat ini adalah X96 ini lihat ada pop up-nya ya. Jadi kombinasinya adalah X dan ini Y. Yang E itu adalah X dan S atau N nanti itu adalah Y. Ini S,
Dan ini N. Terlihat ya, S dan N ini berubah. Jadi ini south, berarti di bawah khatulistiwa. Garis ekuator ini 0.0 di ekuator. Kalau di atas adalah N, di bawah adalah S atau south. N adalah utara dan S south adalah selatan. Dan E, dan kita ke kiri dan ke kanan saja. E ini ke kiri dan ke kanan. Jadi E itu adalah X atau longitude atau bujur. Sedangkan N atau S bergerak atas dan bawah itu adalah latitude atau lintang. Baik, sekarang kita scroll saja dengan mouse kita menuju ke sini 94,3 derajat. Jadi saya geser kemari, lihat yang di sini ya. Dia akan bergerak 94,3. Lihat 94,3. Sedangkan Y-nya jangan dilihat dulu. Dan kita pindah ke N 4,6 dan lihat Y-nya 4,6 N. Oke. Dan bagaimana titik pertemuan mereka antara 94,3 dan 4,6. Yuk kita lihat. Lihat persis 94,2998 bisa kita genapkan menjadi 94,3 dan 4,6010 kita genapkan menjadi 4,6. Ya, berarti sudah cocok. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa ini adalah georeference. Kita coba sekali lagi yang 0 derajat ekuator atau garis khatulistiwa, dilihat Y-nya 0 dan ini X-nya atau A 101,198 bisa kita genapkan menjadi 2. Untuk X-nya ya atau A east, dan di persimpangannya ini tentu saja 101,2 dan 0,000. Oke. Bagaimana dengan georeference? Apakah bisa ditampilkan juga di sini? Tentu saja bisa, tetapi tentu saja ada peringatannya. Kita akan calculate dulu. Iya, lihat di sini paling atas unknown coordinate system. Map raster data source is missing coordinate system information. Click here to view details. Mari kita klik. Jadi unknown. Jadi kita bisa klik properties seperti tadi. Dan ini source, kita klik source-nya dan spatial reference-nya unknown. Sedangkan yang modified tentu saja klik properties. Dan spatial reference sudah ada informasi spatial reference-nya. Oke. Jadi ini kita klik kanan, zoom to layer untuk menampilkan semua datanya. Di grid-nya kita bisa juga zoom to layer. Dan ini dia. Tapi lihat koordinatnya, wow, 94,300 ini kita geser. Lihat E-nya 678, sekian dan N-nya atau Y-nya 675, sekian dan S bukan N. Tentu saja itu tidak tepat. Jadi bukan salah ya, karena ini memang belum di georeference, jadi tidak salah. Seperti ini 0,0 di N-nya atau S-nya, tapi ini 2197. Dan ini juga E-nya 2957, sedangkan ini cuma 101. Mari kita zoom to layer lagi yang modified.
dan ini sudah modified. Mari kita scroll out atau zoom out. Ya, ketahuan bahwa di sini yang georeference dan ini yang tidak georeference. Sangat kontras sekali. Oke, demikian teman-teman analisis perbedaan antara raster atau gambar atau image yang sudah di georeference dan yang belum di georeference. Terima kasih.